saya dicegat dengan orang 4 orang, mandor semua. Dipintain itu uang lintas sama uang rokok. Saya yang awal dalam dasar, saya aja yang awal nggak punya rokok, nggak punya uang kopi. Kata dia itu, emang ini kerjaan siapa? Ini kerjaan bapak kita. Iya, bapak lu siapa? Bawa pemborongan ini anunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret. Berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, masih di Kali Sepak ya, untuk update pada tanggal 27 Mei 2025 ini. Kita lihat untuk aktivitas pada hari ini ya teman-teman ya, untuk normalisasi Kali Sepak. Dan ternyata semalam saya mengurutkan Kali Sepak ini ternyata panjang teman-teman, sampai bertemu dengan danau yang ada di daerah Puri Juanda atau mana itu ya. Jadi melewati Kali Busa. Jadi Kali Sepak ini namanya di setiap wilayah itu berubah teman-teman. Kalau di sini Kali Sepak, nanti ada lagi jadi Kali Busa. Jadi namanya itu macam-macam ya, ada beberapa nama untuk Kali Sepak ini teman-teman. Dan untuk di Tambun ini atau di Tambun Utara, tepatnya di Gabus, namanya Kali Sepak teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke aja teman-teman ya. Kita lihat kondisinya dan kegiatan hari ini. Nah, eskavator masih mengeruk. Kemarin udah di dekat sana, sekarang sudah ke pinggiran sini lagi teman-teman, sudah hampir dekat sama ponton. Nah, ini ponton nih. Jadi perbedaan, apa sih bedanya ponton sama eskavator ya? Setahu saya, sering saya nanya-nanya sama operator eskavator, sama mandor juga. Ponton itu ini nih. Ini ponton ini kapal apung atau material apung seperti besi kotak yang di dalamnya ada ruang hampa untuk mengapung, di mana nanti eskavator naik berada di atasnya untuk mengerjakan pinggiran-pinggiran kali atau konstruksi-konstruksi pinggir kali. Dan eskavator ini akan mengapung di atas kali dengan menggunakan ponton. Nah, bekonya atau eskavatornya itu. Oke. Jadi banyak yang tanya apa bedanya ponton dengan eskavator. Itu tadi sudah saya jawab. Oke? Oke dong. Oke, kita langsung menuju ke sana teman-teman. Ini kita update pagi ya. Ini update pagi jam 8:30. Sampahnya pun masih ada ya teman-teman ya. Memang kendalanya hanya di jembatan ini teman-teman. Kendalanya sampah ini menyangkut atau nyangkut di jembatan, di tengah-tengah jembatan. Solusinya ya ada dua, yaitu dibongkar dan dibobok bagian penyangga tengah. Karena jembatan ini juga sudah tidak dilalui atau tidak dilalui oleh kendaraan berat seperti mobil dan lainnya ya. Tapi kalau orang, terus sepeda, gerobak, motor itu masih bisa lewat sini ya. Jadi kalau dibobok tengahnya atau dihancurkan tengahnya pun sepertinya juga masih kuat ya. Karena kan ada rangka besi di atas jembatan itu. Problemnya itu aja. Kalau memang nggak mau dibongkar ya bagian tengahnya yang dihancurkan tuh. Bagian titik tengah, bagian tengahnya. Kaki tengah, kaki penyangga tengah itu kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah bagian yang nomor 2 atau yang tengah itu bisa dibongkar, jadi sampah itu masih bisa ngelos. Nah untuk memang di sini kan akses truk susah ya, akses truk dam itu sulit untuk masuk. Jadi bisa saja solusinya dihanyutkan, nanti di depan sana dicegat pakai jaring atau pakai bambu, lalu diangkut dari sebelah sana, karena di sebelah sana ada jalan besar, jadi bisa untuk parkir dump truck. Solusinya seperti itu kalau menurut saya ya. Kembali lagi untuk sampah kan ada pihak-pihak terkait yang menangani.
Kalau untuk beko ini ya hanya mengerjakan normalisasi sungai saja, melebarkan, merapikan tanggul dan lain-lain. Namun bisa diperbantukan jika saling bekerja sama untuk sampah antara pihak-pihak terkaitnya. Anginnya cukup kencang pagi ini teman-teman. Dan saya tadi melihat beberapa kali pesawat helikopter mondar-mandir di langit ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian bisa lihat nggak itu di depan penampakan dari gunung yang ada di Bogor, Cianjur. Tuh, gunungnya kelihatan semua tuh. Langitnya cukup cerah, jadi gunungnya terlihat. Nah ini kita lihat ekskavatornya masih terus mengeruk dinding kali, sedimen lumpur atau tanah-tanah yang berada di pinggiran diangkat biar kalinya itu jadi lebar teman-teman, karena penyempitan kali dan pendangkalan juga ya. Anginnya kenceng sekali. Terus dikeruk. Nah untuk bagian sini dibuat agak landai biar tidak longsor, jadi tidak terlalu miring untuk di area sebelah sini. Karena tiap permukaan tanah kadang berbeda ya, gampang ada yang mudah longsor, kalau dibikin terlalu tinggi juga longsor. Nah, itu tanah-tanah yang lumpur-lumpur yang sudah menjadi tanah, ibaratnya yang sudah keras ya. Langsung diangkat. Nah, ada cekungan juga di sana tuh teman-teman. Jadi model kalinya menyekung. Apakah nanti ini akan dirapikan juga ya? Kita lihat saja untuk proses setiap harinya teman-teman. Karena kali sepak ini juga cukup menarik untuk kita bahas, untuk kita liput ya. Salah satunya juga kali alam ini. Terus banyak juga hewan-hewan yang terkadang muncul. Jadi momen-momen yang tidak sengaja kadang sering kita rekam, seperti kadang ular yang kena pacok beko ya. Kadang biawak yang tiba-tiba lari kabur, sarangnya diobrak-abrik. Karena waktu itu kan di sini banyak sekali semak belukar teman-teman. Semak belukarnya banyak sekali, tebal banget. Setelah dibongkar seperti ini, dirapikan, ya mereka terusik, lalu ular, tikus, biawak itu pada kabur karena merasa terusik ya. Sifat ular kan sifat ular, sifat tikus begitu. Tapi ular dan tikus itu juga salah satu binatang yang ditakuti. Terutama tikus ditakuti oleh petani karena hama. Kalau ular itu ada keuntungannya, yaitu memakan tikus, jadi memakan hama. Nah, ular itu. Nah kalau biawak sama dengan ular. Mungkin seperti itulah ya.
Wih, tanahnya udah tebal ya. Lumpurnya ini udah cukup tebal, teman-teman. Terus, tuh, cukup tebal banget. Widih. Jadi diratakan ini nanti kalinya. Nanti kanan kiri teman-teman, nggak cuma sebelah. Ya, cuman secara bertahap ini. Tebel banget tanahnya. Tuh. Oke, kita coba turun dan lewat pinggiran sini ya teman-teman ya. Kalau tanahnya lunak banget ini, gampang jebol. Karena ini lumpur yang tadinya lumpur minggir, banyak kadal, londok. Lumpur-lumpur tebal. Jadi mudah ambles. Tuh binatang-binatang londok. Jadi dibuat agak landai biar tidak mudah longsor. Nah, langsung dirapihkan. Nah, di atasnya itu dibuat lebih tinggi, jadi kayak tanggul. Wis. Karena basah ya, jadi mudah tuh balik lagi tanah ke bawah. Saya sudah bersama Bang Dodo nih, salah satu mandor dari proyek normalisasi Kali Sepak. Ini punya cerita lucu nih, Pak Gubernur disangkanya apa, kontraktor ya? Dedi Pemborong. Dedi Pemborong. Gimana ceritanya nih Bang Dodo? Ceritanya saya dari Sepak ini ngawal beko ke PGH. Tiba-tiba saya sedang perjalanan itu arah ke Kampung Muara, di bawah di Buni, di apa sih? Di Muara itu di Kampung Lendung.
saya dicegat dengan orang 4 orang, mandor semua. Dipintain itu uang lintas sama uang rokok. Saya yang awal dalam dasar, saya aja yang awal nggak punya rokok, nggak punya uang kopi. Saya kata dia itu, emang ini kerjaan siapa? Ini kerjaan bapak kita. Iya, bapak lu siapa? Bapak pemborongan ini anunya. Ini kerjaan bapak Dedi. Saya kata gitu. Yo, kata dia, Dedi mana? Dedi pemborong, dapat Dedi kontraktor. Lah, bukan Dedi pemborong, kok Dedi kontraktor. Ini kerjaan Dedi, Dedi bapak aing. Itu. Kata dia, Dedi gubernur. Nah iya, ini saya punya bajunya nih, bajunya saya pakai. Wah, ya itu kata punya bapak gubernur, udah jalan. Jadi kita suruh jalan. Dipintain uang rokok, uang kopi, jadi kagak jadi. Alhamdulillah dengan bapak aing kita jadi lancar perjalanan. Oke. Itu. Oke. Ya, jadi- Bapak kita dikata kontraktor, dikata pemborong. Oke, itu salah satu cerita lucu Bang ya. Iya. Ya, kocak gitu. Kocak, ya siap. Oke, itu malam apa siang tuh kejadian? Malam kejadian sekitar jam 12 pukul 20. Oke, makasih Bang Dodo. Ya, siap.